Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia podcast Horor Cookies, kumpulan kisah misteri. Oke teman-teman, malam ini saya ingin berbagi kisah nyata tentang pengalaman horor yang saya alami sendiri. Kali ini ceritaku adalah tentang pertemananku dengan Marta, gadis kecil berkepang. Setelah selesai mengontrak rumah, akhirnya aku bisa menempati rumah kami sendiri. Rumah kami kecil minimalis, tapi banyak ruang bersekat dan berlantai 2. Di rumah kecil ini, aku berharap memulai hidup baru tanpa ada gangguan apapun seperti sebelumnya. Tapi ternyata di rumah ini aku seperti hidup di dua dunia. Dan disinilah aku mengenal Marta, gadis kecil berkepang. Minggu pertama aku di sana, tidurku tak pernah terganggu. Malah aku merasa tidurku lebih lama dan terasa nyenyak. Di malam itu aku tidur. Rasanya nyenyak sekali. Lalu aku merasakan tubuhku terbangun dan beranjak keluar. Tapi saat kulihat di ranjang, ternyata tubuhku tidak ikut bangun. Aku bisa melihat diriku tertidur di ranjang. Di tengah keherananku, ada yang memanggilku sambil mengintip malu-malu. Aku pun menghampirinya dan berusaha mengejarnya. Dia berlari kecil mengitari rumah sambil tersenyum cekikikan khas anak kecil. Aku pun ikut berlarian mengikutinya. Dia cantik sekali, berkulit bersih, berambut pirang kecoklatan, rapi berkepang 2. Di ujung kepangnya ada pita Jepang merah menyala. Gaunnya rapih, berlengan balon dan beredar. Disinilah kami berkenalan. Dia menyebutkan namanya, yaitu Marta. Logat bicaranya manja, dan dia jarang mengobrol. Hanya senyum dan menjawab apa yang ingin dia katakan. Kemudian aku benar-benar terbangun karena jam wakerku berbunyi. Aku berusaha mengingat apa yang aku lakukan semalam. Rasanya aku tidur lelap, tapi badanku kenapa sakit semua. Terkadang biru di lengan atau di pundak tanpa sebab. Kejadian itu pun berulang-ulang setiap malam. Marta seakan selalu menjemputku bangun untuk bermain setiap malam dengannya. Aku ingat sekali, dia sering memainkan petak umpet, kejar-kejaran, ataupun hanya duduk bercerita jika dia ingin. Dan setiap kali dia mulai bicara, rasanya bibirku terkatup dan hanya mendengarkan apa yang dia katakan tanpa bisa bertanya. Marta bercerita bahwa dia sangat suka bermain dengan pribumi seperti dulu. Dia dan teman-temannya sering bermain di sini. Dia juga pernah bercerita bahwa dia suka sekali
dengan sepatu merah dengan satu tali di atasnya. Ceritanya selalu random, seperti anak kecil lainnya. Jika sedang main petak umpet, dia selalu bersembunyi di pintu lemari bawah tangga. Lama-kelamaan pun aku tahu dia selalu bersembunyi di situ. Jadi aku bisa menemukannya dengan mudah. Tapi dia marah karena aku bisa menemukannya dengan mudah. Dia tidak suka kalah, seperti anak kecil yang selalu menang, yang selalu ingin menang di setiap permainan. Pertama kali aku melihatnya marah dan aku sangat ketakutan. Dia diam, hanya diam, tapi perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Lingkar matanya menghitam, wajahnya pucat dan tak ada seri sama sekali. Perlahan ada darah merah mengalir dari dahi dan pinggir bibirnya. Aku sangat takut dan berusaha lari. Seketika aku bangun dan nafasku sangat berat seperti kehabisan nafas. Setiap malam aku bertemu dengan Martha, dan setiap pagi pula aku bangun dengan lebam dan nafas yang semakin berat. Aku seperti kelelahan. Aku seakan hidup di dua dunia, di dunia nyata dan di duniaku bersama Martha. Setelah itu, orang tuaku memasang kalimat-kalimat Allah di atas pintu kamarku, bertujuan agar Martha tak bisa lagi mengajakku ke dunianya. Benar saja, sejak saat itu aku tidak pernah bertemu dengan Martha. Tapi aku akan selalu mengenang dia adalah temanku. Aku masih mengingat semua hal tentang Martha. Kadang aku masih suka iseng membuka lemari bawah tangga itu untuk melihat apakah aku masih bisa bertemu dengan Martha. Tapi dia tidak ada di sana lagi. Sekian dulu ceritaku bersama Martha, gadis kecil berkepang yang menjadi temanku di malam hari. Mungkin pesan yang aku bisa sampaikan kali ini adalah agar kita harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, mengimani semua makhluk ciptaannya, dan selalu beribadah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah lainnya, kisah berikutnya. Dan untuk kalian yang ingin mengirimkan kisah-kisah nyata kalian, bisa kirimkan lewat email di atikafauziah@gmail.com. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like and comment di bawah kisah apa aja yang kalian punya agar dapat menginspirasi orang banyak. Terima kasih, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.